Oke. Saat ini pun saya sedang beriadah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah, omongan ora iso dipercaya. Kakaknya nangis. Kakaknya nangis. Sabar, Kek, sabar. Seperti halnya Allah. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sabar, Kek, sabar dulu. Sabar dulu, sabar. Sabar, nanti dulu. Nanti dulu, Kek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya dari tadi malam loh, Kek, berada di sungai ini. Dari mulai malam Selasa Wage kelahiran saya sampai entah berapa hari. Sampai saya ini kan saya nggak akan pulang loh, Kek. Saya sampai berpisah dengan istri saya, dengan anak saya. Ini untuk iya, itu memang urusan saya. Tapi saya berniat karena tanggung jawab saya, karena saya pengen meminta petunjuk untuk nenek gitu loh. Iya. Allahumma sholli wa sallim. Astagfirullahaladzim. Iya. Boleh sampai kapan? Monggo. Kudu tanggung jawab. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Nggih, saya akan tanggung jawab. Sabar. Lebih baik saya yang mati daripada nenek yang mati. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula wala quwwata illa billahil azim. Nanti sanggupin. Enten. Nanti saya. Enten tertunjuk. Pinggir kali. Oke, tak parani ya. Oh, bang, penggane dene pinggir kali biasanya nang arah sagole rene ya. Tangga tak goleki nang pinggir kali ini. Bisa terno le. Nanti. Terno ora. Kono, pinggir kali kono ya. Oh iya, tak parani. Ya, tak parani. Den. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Tak golek tak takoni santrimu mau.
Enek apa ora Samsudin aku teng pinggir lepen, Mbah. Ya, tak golekane. Terus nang pinggir lepen ya tak parani iki mau. Nyapa to Den nang pinggir kali ae ora mulai-mulai. Enek apa? Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten nonton napa-napa. Ancen nggih tariane ati. Oh, ngono ya. Biasa kula niku wonten mriki niku udah biasa. Cuma Iya, iya. biasanya cuman waktu-waktu tertentu cuma pergi gitu. Oh, ngono ya. Kalau dulu di sana, sekarang tarikannya ke sini. Gitu. Pandangannya ora padha. Dalam Senengamu nyawang banyu mili ya. ya air itu hakikatnya seperti kehidupan yang terus berjalan. Iya, iya, iya. Ini termasuk salah satunya disebut dengan tadabbur alam Iya, iya. atau belajar ke alam. Oh, ngono ya. Supaya kita itu bisa lebih tenang, dan ketenangan itu didapatkan karena iman. Maka saya pengen jenengan itu segera taubatan nasuha. Tak delok sampean ndak salat. Iya. Kok ngerti awakmu? Awakmu pinter saiki ngalahne aku saiki. Roh sajroe winarah ya. Bah. Lanjutin. Boten ora bukannya begitu. Iya. Salat itu Heeh. hakikatnya itu diri kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Diri kita itu benar-benar kalau kita menyembah itu benar-benar menyadari. Awake dhewe urip kudu sadar Iya, iya, iya. dan menyadari dan pada akhirnya menyandarkan semuanya kepada Allah. Ben ora adiguna. Iya, iya, iya. Ben ora ngrasa iso. Kita ini loh ada karena diadakan oleh Allah. Iya, iya. Hidup dihidupkan oleh Allah. Lalu apa yang kita banggakan? Enggak ada. Kita ini hanya sekedar wayang yang dijalankan oleh dalang. Terus dewe lek ora lakoni salat iki berarti dewe enggak nyadari. Iya. Lek awake dhewe iki mau enek dienekne karo Gusti Allah. Terus saiki lek dhewe ra nyadari ngono ya akhirnya uripe sak geleme dhewe. Iya. Makanya ya banyu kan enggak manut kesane Gusti Allah to, ora sak geleme dhewe. Ora sak geleme sing ngatur ya. Tapi aku apa takok Den ya? Takok takok. Ya jenenge wong ra aruh ya takok. Ora kok masalah kuwi. Aku ngomong mbelebone ati apa mengkelat kupingmu tok. Ya, tak lebone ati. Enek lho Den. Wong itu saya awakmu mbok lebone kuping tengen mlebu Wah, kiwa. panggah omonganmu panggah tak contoh panggan. Ora mung dicontoh dilakoni. Lah ya dicontoh ya dilakoni barang. Maksudku ki enek lho Den tanggoku ki salate kusuk, sembahyang kusuk, tapi dongane iki ora tau dikabulne mergo apa ya Den ya. Aku ya gumun jan. Salate lho padahal 5 waktu subuh, isya, dan komplit lah pokoknya. Salat itu bukan supaya kita itu kaya. Oh, Salat ya. itu bukan supaya kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu pada hakikatnya kita itu menyadari. Tak baleni meneh. Iya, iya, iya. Menyadari kalau kita itu hamba. Sehingga kalau kita itu hamba, kita menyadari kalau semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diri kita itu dalam kehidupan itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Bukankah hidup itu yang dicari ketenangan, kebahagiaan? Iya, iya, iya. Jadi ora kok wong salat kok ora sugih, kok dongane ora mandi. Bisa jadi doa yang selalu diijabah. Itu namanya istidrat. Tahu istidrat? Iya, iya, paham. Enggak tahu. Gak tahu. Piye? Lah, Lha basa Arab iki memang ya ora pate paham lah aku iki. Maksudnya dilulu. Oh, dilulu. Ya ya, dujo. Tapi ora didemeni. Kok akhire sengsara ning akhirat. Gitu loh. Di wong salat ki sebagai bentuk kesadaran kita. Oleh nyadari ki penal sembarang iki. Iya. Terus aku takok nek den oleh ora ya. Nyapa kok bathuke ditemplekne lemah? Nyapa kok dadakno sadurunge salat wudu? Lha ngene maksude piye to Den? Aku ora paham lho Den salat ngono iki. Dadi aku kan ya takok mbok salahne neh. Kok jenenge
Tapi melakukan sesuatu kan ya lebih baik takok timbang ora ro. Teko kae lho, delok kae, teko kae. Wah. Kae. Bapak kan. Apa? Hah. Aja omong ae. Lek wong nemplekne sirahe ning ndas kae, delok sing teko kae. Kuwi kabumian. Ben dhewe iki iso nyandarke ning pangeran. Maksudnya dhewe iki ben duwe sifate lemah ngono lho. Aku tak kan kae sik. Heeh. Lah kakekne lho. Piye? Wis ora apa-apa sampean kene. Nang kene ya? Iya. Ini tasbih sing tak asma iki. Ya. Kita Sunnah Rabi ini memang saya sepuhno dari sini. Assalamualaikum kek. Assalamualaikum. Kek sabar rumiyin. Saya juga saat ini sedang di sungai. Nggih. Saat ini pun saya sedang beriadah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah, omongan ora iso dipercaya. Kakaknya nangis. Sampeyan tinggali mripate bebas milih beliau. Tanggung jawab. Bodohku. Nggih. Saiki piye? Astagfirullahaladzim. Kek nanti dulu. Nggih, maksudnya kula ngeten, maksud saya gini. Benar, nenek itu telah meninggal. Benar. Tetapi demi Allah, demi Rasulullah, meninggalnya beliau itu saya tidak tahu apa-apa. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau lepas tangan gue. Enggak, saya enggak lepas tangan. Saya tetap mendoakan beliau. Ora perlu. Bahkan sampai saat ini saya berada di sungai ini untuk meminta petunjuk kepada Allah. Sebenarnya apa yang terjadi seperti itu. Jadi saya harap panjenengan bersabar dengan apa yang saat ini terjadi. Demi Allah, saya tahu jenengan bersedih. Aku ditinggal karo bodohku. Aku ora iso urip. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kayak sabar dulu, nanti dulu. Gini kayak, ya Allah, nanti saya ikut nangis dulu. Gini, iya, nanti dulu. Dengarkan saya Samsudin, mohon maaf yang sebesar-besarnya ke jenengan kalau saya bersalah. Panjenengan sudah mau bertaubat dan ini adalah ujian buat panjenengan supaya panjenengan itu lebih mendekat kepada Allah. Ingat, di dunia ini tidak ada yang bisa kita sandarkan, kecuali hanya Allah. Istri kita akhirnya meninggalkan kita, anak kita akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Dunia, bahkan raga kita sendiri pun juga akhirnya akan meninggalkan kita. Kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf kek. Kula nyuwun ngapura. Memang saya yang salah. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Oke. Nggih, mboten napa-napa. Ndak apa-apa jenengan nyalahkan saya. Tapi tunggu sebentar. Saya tak meminta petunjuk kepada Allah. Saya saat ini mulai malam Selasa ini sampai
entah berapa lamanya nanti, saya akan tetap di sungai ini untuk meminta petunjuk kepada Allah. Karena hakikatnya air itu adalah kehidupan. Terus bojoku. Iya, nanti dulu kayak. Karena pada hakikatnya air itu adalah kehidupan. Nah, ketika saya meminta petunjuk kepada Allah, bagaimana? Apakah neneknya ini masih diselamatkan atau tidak? Saya berharap dan saya berdoa kepada Allah, saya meminta supaya neneknya itu masih hidup. Karena saya lihat beliau detak nadinya masih ada, walaupun sedikit, tapi masih ada begitu kayak. Ini karena beliau punya ilmu Kembang Wijaya Kusumo, sehingga apa? Sehingga ketika beliau ini ya memakai tasbih saya, ilmu hitamnya itu hilang dan sukmanya itu dibawa oleh syaitan gitu loh. Justru itu kui termasuk gara-gara kowe. Gara-gara kowe. Beliau hanya ngono. Astagfirullahaladzim. Sabar kayak, sabar. Seperti halnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sabar kayak sabar dulu. Sabar dulu, sabar. Sabar nanti dulu kayak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya dari tadi malam loh kayak berada di sungai ini, dari mulai malam Selasa Wage kelahiran saya sampai entah berapa hari, sampai saya ini kan saya nggak akan pulang loh kayak. Saya sampai berpisah dengan istri saya, dengan anak saya. Ini untuk urusan gue. Iya, itu memang urusan saya. Tapi saya berniat karena tanggung jawab saya, karena saya pengen meminta petunjuk untuk nenek gitu loh. Janji. Iya, Allahumma sholli wa sallim. Astagfirullahaladzim. Gue janji tetap Iya. tak golek sampai kapan. Monggo. Kudu tanggung jawab. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tanggung jawab. Nggih, saya akan tanggung jawab. Sabar. Iya, saya akan tanggung jawab. Kakak jangan khawatir. Bahkan saya pun rela mati kalau memang ini harus terjadi. Kalau memang kakak nggak ridho, saya mati pun saya siap kok. Jika saya bisa memilih, lebih baik saya yang mati daripada nenek yang mati. Allahumma sholli. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula wala quwwata illa billahil azim. Saudara-saudaraku semuanya, mohon doanya. Memang saya itu adalah orang yang paling bodoh, sehingga harus ada orang yang meninggal. Memang saya itu adalah orang yang paling hina. Jadi wajar kalau saya dihina oleh banyak orang. Tetapi yang jelas, demi Allah, demi Rasulullah, meninggalnya beliau sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Karena ketika beliau meninggal, demi Allah, demi Rasulullah, ketika itu saya berada di Jogja. Jadi saya berangkat malam Minggu. Ketika itu saya berangkat malam Minggu. Terus malam Minggu itu dikabarkan neneknya itu hilang gitu. Tapi saya tidak ada di tempat, saya tidak berada di Blitar, saya ke Jogja. Sampai akhirnya malam Senin saya pulang itu beliaunya sudah diurus, sudah tidak ada gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan saya. Tapi ya tidak apa-apalah, ini sudah resiko saya, karena ya namanya tamu ya harus kita terima, kan begitu, namanya tamu. Masa iya kalau ada tamu tidak kita terima, kan begitu. Apalagi saya dianggap sebagai, bisa dikatakan ya saudara, atau mungkin juga dianggap orang tua begitu. Banyak yang datang untuk silaturahmi begitu. Baru saja kemarin ada tamu yang datang lalu tidak kita terima, ya orangnya nggak mau pulang, tidur di musola. Ya akhirnya oleh masyarakat pun kita disalahkan karena mengantarkan tamu. Tapi kalau tamu diterima, ya kita pun juga disalahkan gitu. Ya, jadi sebenarnya saya sih tidak mempermasalahkan mau disalahkan atau tidak. Tapi yang jelas saat ini saya berada di sungai karena saya ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi saya siap.
Saya siap apapun yang terjadi. Saya siap. Walaupun dihina, dicaci, saya siap. Saya yakin negara kita negara hukum. Dulu saya dituduh menipu sampai didemo oleh banyak orang hanya karena omongan, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya masih diselamatkan. Dan sekarang saya dituduh membunuh orang. Ya, saya yakin juga negara kita negara hukum, ya. Bisa dilihat orangnya meninggal kenapa dan sebagainya gitu. Karena saya pun waktu kejadian saya di Jogja gitu. Saya berada di Jogja. Jadi lucu kalau saya tidak di rumah lalu dikait-kaitkan dengan saya begitu. Ya masalahnya karena silaturahmi, karena bertamu itu saja. Tapi ya enggak apa-apa. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin negara kita adalah negara hukum dan yang benar pasti akan benar, dan kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya seperti air ini. Dan kebenaran tidak butuh pembenaran, maka saya tidak perlu melakukan apa-apa. Tadi pas saya sedang pikiran di sini ada seperti cahaya merah, ya. Itu mungkin dari diri saya sendiri. Setelah itu biasanya akan muncul cahaya putih dan hijau, itu biasanya akan ada isyarah. Yang jelas saya akan ada di tempat ini sampai beberapa hari. Jadi untuk panjenengan yang mau bertamu ke tempat saya bisa ditunda dulu. Sekalian saya juga sedang mengasma tasbih mahrobi, ya. Dan insya Allah juga media-media yang lainnya lah. Jadi saya datang ke tempat ini niat untuk ujelah menyendiri. Mungkin tamu-tamu mungkin bisa ditunda dulu sampai saya pulang ke pondok, karena saya ingin ujilah dulu di sini, di sungai ini. Ujilah menyendiri supaya saya tahu diri, supaya bisa menempatkan diri dan mengerti tentang jati diri. Dan pada akhirnya bisa mengerti tentang sejati ning diri. Ayo kita ke tempatnya, karena tadi tiba-tiba Mbah Jan datang. Mbah Jan ini lucu, walaupun beliau ini belum sholat, ya, belum taubatan nasuha, tapi lucu. Saya di bawah ini pernah melihat yang supo di sini. Beliau pakai baju hampir kayak Mbah Jan gitu, hitam-hitam gitu. Mbah Jan. Oh, siap. Saya sedang mengasma tasbih marobi ini. Oh, Awas jangan megang, sampean belum, ilmu hitamnya belum hilang semua, nanti sampean gak kuat. tapi mau ora kuat aku, Den. Ya, Yang ini. Ya nggak tahu, karena ini saya asma dengan ijib mahrobi. Oh, Jadi biasanya orang-orang yang mempunyai ilmu hitam atau mengganggu dengan kekuatan ilmu hitam atau kekuatan jin itu bisa terpental lah, atau bahasanya itu santetnya balik ning wonge dhewe. tapi aku nggak percaya, Den. Nggak percaya aku sih anu. Mbok asma ini Kira- nggak percaya aku. Dolanan, nggak percaya. Nggak percaya aku. Iya, nggak percaya emang nggak bisa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala
ini kalau ada orang yang punya ilmu hitam, ilmu santet, atau kekuatan sihir atau orang yang berniat jahat, itu bisa balik ke orangnya itu sendiri. Kok mau aku jajal piye? Monggo. Tak jajal nih kayak apa? Baca Panggara percaya Panggan. Ora usah kuat-kuat lek mental ndas menatap. Enggak, aku jajal kekuatannya tok wis sapiro aku. Lah iya. Aku tak jajal nih, minggir timbang kena pukulanku kowe engko. Wes nyapa. Linggu ae lho. Ora, niku malah lho wong nang model ngene itu lho. Yo. Hanya apa? Terbuat tuh mbak tenaga dalammu. Oh ya kali. Aduh. Ketatap. Wes. Pisan gas. Wes. Jajal ini. Kowe kok ketatap? Aku enggak aku. Kowe kok gaya lah toh jajal ya Allah ya Karim. Cah, Jan, peh. Astagfirullahaladzim. Bahaya apa? Wes, Jan, sumpah, wes, Jan. Gak aku, Jan. Gas menatap iki. Wes, Jan. Aja meneh kok kowe to, Jan. Ki mau jangkung mau lho ya, sing nyerang aku. Sing duwe, sing tau muksa. Duwe adian Kembang Wijaya Kusuma lho mental kok awakmu. Aku penasaran dadi bae kok ngene kekuatane. Aduh. Iki lho Tasbih Mahrobi, taisi asma Mahrobi, wong pesen iki. Nopeh kok ngene. Wis aja anu neh. Aduh. Iki tak sepuh nih. Wis rono. Aduh. Boyokmu lho rono. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ibu neh kowe lunyo kowe. Nggon salat malah turu. Ya Allah, lemes Jan. Walah boyokan wi. Nggih. Lihat ada yang datang. Hiwi. Ya aku tak mau mandi sama kembang sama minyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, di tempat yang sunyi ini, di pinggir sungai ini, saya sedang uzlah beberapa hari. Jadi sedangkan yang mau bertamu nanti dulu, ditunda dulu sampai beberapa hari dulu. Nanti saya kasih kabar kalau saya sudah balik ke pondok. Dan di tempat ini sekalian saya mengasma Tasbih Mahrobi ini. Jadi untuk panjenengan semuanya yang mau pesan Tasbih Mahrobi ini silahkan. Tasbih Mahrobi ada dua, dari kayu gaharu dan juga dari kayu stiki. Ini yang kayu stiki, ini yang kayu gaharu. Kita model dua. Monggo panjenengan yang mau pesan silahkan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Niatkan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Tasbih hanya sebuah sarana, tidak ubahnya seperti sepeda motor. Kalau motornya bagus ya bisa menambahkan power atau mahabbah atau karisma. Dan tentunya yang lebih penting adalah mempermudah segala urusannya. Tentunya hanya sekedar sarana. Begitu juga tasbih adalah sebuah sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Matur suwun untuk semua saudaraku, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.